Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dias Muhammad Farzia Ressa dari kelas Broadband Multimedia 2B. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah pemrograman berorientasi objek Pak Fatur. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana saya membuat proyek UAS, yaitu saya membuat aplikasi text editor. Seperti yang sudah sama-sama mungkin kita ketahui bahwa fungsi dari text editor atau notepad itu berfungsi sebagai pencatat. Jadi jika kita misalkan sedang rapat, nah untuk supaya tidak lupa itu kita catat di Notepad atau di text editor. Dalam Microsoft atau dalam Windows itu biasanya namanya Notepad. Di sini ada beberapa fungsi yang bisa dipakai. Nah, kurang lebih aplikasi text editor yang saya akan buat adalah seperti ini. Kita langsung ke pembuatan UI-nya saja. Nah, untuk pembuatan UI di sini saya menggunakan Qt Designer. Jadi di sini kita mengatur bagaimana UI-nya nanti akan terlihat. Di sini saya menggunakan text edit, kemudian saya mendapatkan toolbar-toolbar di mana ketika kita pencet file, di sini akan ada new, open, terus saya tambahkan separator, kemudian di bawahnya ada save dan save as. Di sini terus kita ada, kalau kita pencet edit, dia akan turun, ada undo, ada redo, terus saya kasih separator, kemudian ada cut, ada copy dan paste. Terus untuk toolbar reference, di sini kita bisa mengatur bagaimana tampilan aplikasi nanti. Bisa ada mode gelap, mode dark, dan ada light mode atau mode terang. Di sini juga saya menambahkan fungsi yang dimana kita bisa meningkatkan atau font size-nya diatur. Jadi bisa kita gedein dan kita bisa kecilin. Nah, setelah kita buat UI-nya dari Qt Designer, nanti dia akan nge-generate file kode programnya. Nah, di sini kita bisa lihat, nah, ini adalah kode-kode program yang mempresentasikan dari UI-nya yang sudah kita buat. Nah, apa yang kita lakukan setelah itu? Kita akan memberikan fungsi dari masing-masing komponen yang sudah kita masukkan di Qt Designer. Nah, kita buat file Python-nya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan kodenya satu persatu, di mana PyQt5 itu kita import ada main window dan application. Qfile dialog saya akan jelaskan nanti di belakang. Main window itu kenapa main window? Karena dalam Qt Designer tadi adalah main window. Jadi kita import main window-nya, kemudian kita import application. Nah, application ini setiap UI yang kita buat menggunakan PyQt ini, Qt Designer, harus kita importkan application. Fungsinya untuk mengenerate dasar-dasar dari aplikasi atau UI-nya. Kemudian kita load UI dari Qt Designer-nya. Kemudian karena kita sudah tadi membuat fungsi-fungsi toolbar-nya, kita buat program Python-nya seperti ini. Jadi di sini ada sederet fungsi-fungsi yang sudah kita buat tadi. Cara kerjanya adalah ketika salah satu fungsinya di-trigger, misalnya redo, ketika redo di-trigger, dipencet, dia akan connect ke fungsi redo yang sudah kita tulis. Jadi fungsinya di sini adalah seperti itu. Kemudian saya akan menjelaskan fungsi dari masing-masing komponen yang ada di toolbar nanti. Kita mulai dari fungsi save file as. Di sini adalah fungsi qfile dialog. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk menampilkan tab lain untuk kita mau save-nya itu di mana. Kayak misalkan dalam Visual Studio Code ini kan misalnya kita pencet file, kemudian kita open file. Nah, tab baru ini adalah qfile dialognya. Jadi fungsi qfile dialog adalah untuk menampilkan tab baru ketika kita mau save as, kita menyimpan di mana, atau kita mau open folder di mana. Itulah fungsinya. Kemudian selanjutnya get save file name. Di sini kita atur bagaimana defaultnya kita
save as-nya di mana. Jadi misalkan ketika kita pencet nanti save file, nah save file itu bakal keluarnya di mana, lokasi defaultnya di mana. Nah, di sini saya cantumkan. Kemudian selanjutnya kita kasih supaya eh, ketika kita save itu, kita open itu langsung merujuk kepada file teksnya. Di sini kita spesifikkan supaya nanti file dialognya itu khusus untuk menampilkan file teksnya, yaitu .txt. Kemudian untuk fungsi open file kurang lebih sama. Bedanya adalah ketika open file kita memberikan fungsi read untuk membaca. Berbeda dengan file save file as di mana kita kasih fungsi w atau writing. Kemudian pada fungsi undo, redo, copy, cut, dan paste ini kurang lebih sama. Yaudah self titik ke text edit. Kenapa text edit? Karena dalam penulisan ini kan kita bakal di tengah putih sini. Nah, di sini nama widgetsnya adalah text edit. Jadi kita self the text edit. Nah, dan setelahnya fungsinya mau undo, mau redo, mau copy, mau cut, dan paste. Kemudian di sini ada new file. Nah, di sini ketika kita buka aplikasi text editornya, disinilah bagaimana defaultnya. Jadi ketika kita pencet new file, defaultnya adalah nama filenya yaitu untitled. Di sini dan font size-nya adalah 8. Nah, kemudian bagaimana sih kita atur tampilan menjadi mode gelap ya? Nah, di sini kita bisa setting itu di Qt Designer ya. Jadi tinggal ke sini, designer. Jadi tinggal kita pencet main window-nya, kemudian change style sheet. Nah, di sini kita bisa masukkan color apa yang kita pengen. Di sini dia akan nge-generate sendiri. Karena saya pengennya adalah untuk hitam, makanya kodenya adalah seperti ini. Jadi style sheet dan setelahnya adalah background color yang bakal ditampilkan. Dan untuk ngebalikin ke light mode atau default mode-nya adalah ini fungsinya. Kemudian untuk menambahkan ukuran font size-nya adalah nambahin satu satu. Jadi kalau kita mencet satu, nambah satu dari defaultnya yang tadi adalah 8. Kemudian ketika untuk decrease font size atau menurunkan ukuran font akan nurunin satu. Jadi dari defaultnya 8 misalnya, ketika kita mencet decrease akan berkurang menjadi 7. Kemudian di bawahnya adalah fungsi untuk open file UI-nya. Kita coba untuk run programnya. Nah, seperti ini ketika programnya dijalankan sesuai dengan apa yang kita sudah tulis di program. Jadi defaultnya adalah untitled, karena kita set window title-nya jadi untitled. Kemudian kalau kita tulis, di sini font size-nya defaultnya adalah 8. Kalau kita bisa increase fontnya tinggal pencet di sini, misalkan jadi. Nah, dia akan bertambah satu lagi, seperti itu terus. Kemudian bagaimana kalau kita turunkan? Jadi misalkan kita turunkan, kita decrease, dia akan nurunin satu. Kemudian kita turunkan lagi satu. Seperti itu. Sesuai dengan apa yang sudah kita tulis tadi. Nah, kita akan coba kita ganti
tampilannya menjadi dark mode. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa tampilan UI dari text editornya berubah warna menjadi hitam. Tetapi teksnya tidak berubah menjadi hitam. Nah, kemudian kita bisa balikan lagi ke semula dengan satellite mode. Nah, di sini kita menambahkan shortcut. Shortcutnya bagaimana nambahinnya? Di sini di Qt Designer itu kita bisa nambahin dari masing-masing komponen di sini. Kita bisa nambahin shortcut. Nah, kalau kita pergi ke bawah ke propertinya, nah di sini kita bisa lihat nih yang saya tunjukkan yaitu shortcut Ctrl plus M. Nah, sebenarnya itu sesuai preferensi masing-masing, cuman eh, seperti yang biasa kita temui, kalau save itu biasanya Ctrl S, kalau save S biasanya Ctrl Shift S. Ini kita coba save as. Di sini coba kita simpan menjadi demo. Nah, kalau kita sudah save, di sini tampilnya bukan lagi untitled, tetapi menjadi directory di mana kita sudah menyimpan file yang sudah kita tulis. Nah, seperti itu text editor yang sudah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.